Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Irwan Asia. Kali ini saya akan meneruskan pembahasan mengenai rekayasa perangkat lunak, di mana video sebelumnya saya sudah membahas mengenai definisi, jenis-jenisnya, dan macam-macam perangkat lunak. Sebelum kita masuk ke poin bahasan, ada hal yang perlu teman-teman ketahui bahwa menurut saya software atau perangkat lunak dengan teknologi yang canggih tidak lepas dari rekayasa yang dibuat dengan berbagai rekayasa perangkat lunak yang baik. Jadi kehadiran rekayasa perangkat lunak ini di era digital seperti sekarang tentu sangat berkontribusi terhadap perkembangan perangkat lunak itu sendiri. Kita ke poin bahasanya. Poin bahasanya kita ada 4 poin. Yang pertama itu apa itu RPL, fokus RPL dalam perangkat lunak yang memenuhi kriteria, 3 fase dalam RPL, dan tantangan yang dihadapi dari proses RPL. Jadi 4 poin bahasan ini nanti saya harapkan agar teman-teman bisa fokus memahami poin-poin utama yang akan disampaikan, dengan tujuan teman-teman paham tentang apa itu RPL, kriterianya, fasenya, dan tantangannya. Kita lanjut ke poin pertama, apa sih itu RPL itu atau rekayasa perangkat lunak. Jadi menurut buku dari M. Salahuddin, RPL itu merupakan pembangunan dengan menggunakan prinsip dan konsep rekayasa dengan tujuan menghasilkan perangkat lunak yang bernilai ekonomi, yang dipercaya dan bekerja secara efisien menggunakan mesin. Nah, itu definisinya. Untuk latar belakangnya, kenapa rekayasa itu perangkat lunak perlu direkayasa? Jadi banyak software yang dibuat tapi sering tidak digunakan karena tidak memenuhi kebutuhan pelanggan atau karena masalah non teknis. Misalkan user nggak mau misalkan ngerubah cara kerjanya dari manual ke otomatis, atau ketidakmampuan misalkan si user menggunakan komputer tersebut. Maka dari itu si RPL ini dibutuhkan agar perangkat lunak yang dibuat nantinya tidak hanya menjadi sebuah perangkat lunak saja, tapi perangkat lunak yang terpakai atau selalu digunakan. Kemudian poin bahasan yang kedua, fokus RPL dalam membuat perangkat lunak yang memenuhi kriteria. Pertama itu si kriteria ini yaitu dapat terus dipelihara setelah perangkat lunak selesai dibuat seiring berkembangnya teknologi dan lingkungan, atau maintainability. Artinya setelah perangkat lunak dibuat, perangkat lunak tersebut mudah di-maintain dan digunakan sesuai perkembangan teknologi dan lingkungan yang terjadi gitu. Yang kedua, kriterianya dapat diandalkan dengan proses bisnis yang dijalankan dan perubahan yang terjadi, dependability dan robust. Jadi dengan perubahan yang bisa terjadi kapan saja, perangkat lunak ini dapat selalu dijalankan sehingga dapat diandalkan pada proses bisnisnya. Yang ketiga, fokus RPL yang memenuhi kriteria, efisien dari segi sumber daya dan penggunaan. Maksudnya simple digunakan dan tidak banyak sumber daya. Jadi maksud efisien dari segi sumber daya dan penggunaan. Yang terakhir, kemampuan untuk dipakai sesuai dengan kebutuhan. Jadi kriteria dari rekayasa perangkat lunak, dia itu mampu untuk dipakai sesuai dengan kebutuhan atau usability. Ya tentunya RPL dibuat atau direkayasa agar supaya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Jadi dia 4 fokus RPL dalam membuat perangkat lunak yang memenuhi kriteria. Dari kriteria ini dapat disimpulkan bahwa perangkat lunak yang baik adalah perangkat lunak yang berfokus pada pengguna, user. Jadi memakai perangkat lunak itu dan pelanggannya. Jadi orientasi dari kriteria yang memenuhi perangkat lunak, rekayasa perangkat lunak baik itu yang berfokus pada pengguna sama pelanggan. Jadi si rekayasa dibuat ya bukan
atas kemauan si pembuatnya, tapi harus disesuaikan atau berfokus pada si usernya. Oke, poin bahasan yang berikutnya ada 3 fase dalam rekayasa perangkat lunak. Fase yang pertama yakni fase pendefinisian atau WAT. Jadi fase pendefinisian ini mencari tahu dan mengidentifikasi informasi apa yang harus diproses. Ini untuk fase pendefinisian. Maksudnya pada fase pertama ini perekayasa perangkat lunak akan mencari tahu apa fungsi dan performansi yang diinginkan. Kemudian seperti apa perilaku sistem yang diinginkan. Kemudian terus apa kriteria validasi yang dibutuhkan untuk mendefinisikan sistem itu. Jadi ini fase pertama dalam proses RPL. Kemudian fase yang kedua ada fase pengembangan. Selama tahap pengembangan perangkat lunak, seorang perekayasa perangkat lunak berusaha mendefinisikan apa? Mendefinisikan bagaimana data distrukturkan, bagaimana fungsi-fungsi yang dibutuhkan diimplementasikan ke dalam arsitektur perangkat lunak, terus bagaimana detail prosedural implementasinya, bagaimana karakter tampilan, bagaimana desain ditranslasikan ke bahasa pemrograman, dan bagaimana pengujian akan dilakukan. Jadi pada fase ini seorang perekayasa perangkat lunak akan mendefinisikan poin-poin yang tadi disebutkan itu. Kemudian fase yang ketiga, fase pendukung atau support based error. Jadi pada fase ini, fase pendukung terdiri dari 4 tipe perubahan, antara lain koreksi, adaptation, perbaikan, enhancement, pencegahan, prevention. Jadi pada fase pendukung ini berfokus pada perubahan. Yang pertama, perubahan terasosiasi pada perbaikan error. Kemudian yang kedua, adaptasi yang dibutuhkan pada perangkat lunak yang terlibat. Kemudian ada perbaikan yang terjadi akibat perubahan kebutuhan pelanggan. Jadi setiap pelanggan ada kebutuhan yang berbeda, maka ada perbaikan atau perubahan. Kemudian terakhir adalah pencegahan. Nah, ini fase pendukung yang terakhir. Dan ini poin berikutnya, itu tantangan yang dihadapi dari proses RPL. Dalam proses RPL ternyata mempunyai beberapa tantangan yang harus dihadapi. Pertama, tantangan warisan. Maksud dari tantangan warisan yaitu si perangkat lunak dikembangkan selama bertahun-tahun oleh orang-orang berbeda. Nah, ini tentu dapat menyebabkan ketidakpahaman atau perubahan tujuan pembuatan perangkat lunak. Karena apa? Karena ya itu tadi, berbagai macam orang yang berbeda yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak dengan jangka waktu yang bertahun-tahun, maka otomatis menyebabkan perubahan atau ketidakpahaman. Nah, ini yang dimaksud dengan tantangan warisan. Kemudian tantangan berikutnya ada tantangan heterogenitas. Maksudnya dari tantangan ini apa? Jadi perangkat lunak harus dapat beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang dan dengan semakin luasnya lingkungan pendistribusi perangkat lunak. Artinya perangkat lunak ini puluhan bahkan ribuan yang menggunakan, jadi perlu adaptasi yang baik dengan lingkungan maupun teknologi. Ini yang disebut dengan tantangan heterogenitas. Nah, ini tantangan yang terakhir dari proses rekayasa perangkat lunak. Maksudnya tantangan pengiriman, yaitu perangkat lunak dapat sampai ke tangan pelanggan atau user dengan cepat dan dengan kualitas yang tetap terjaga, sekalipun perangkat lunak tersebut mempunyai skala besar dan kompleks. Jadi tantangan ini yaitu bagaimana caranya si perangkat lunak itu sampai ke tangan pelanggan atau user dengan cepat dan dengan kualitas yang terus tetap terjaga, sekalipun si perangkat lunak itu mempunyai skala yang besar dan kompleks. Nah, itu 4 poin bahasan dari rekayasa perangkat lunak yang bisa saya jelaskan. Berikut ada kesimpulannya. Nah, pertama, tujuan RPL yaitu menghasilkan software bernilai ekonomi, dipercaya dan efisien. Terus, software yang baik adalah software yang berfokus pada pelanggan dan user.
Kemudian fase penelitian, fase pengembangan, dan fase pendukung merupakan bagian dari pekerjaan yang terkait dengan rekayasa perangkat lunak. Dan yang terakhir kesimpulannya, dalam proses RPL itu mempunyai tantangan yang dihadapi, pasti mempunyai. Nah, itu dia 4 kesimpulan yang bisa saya ambil dari proses rekayasa perangkat lunak. Semoga teman-teman dapat mengerti dan memahami. Jika ada kekurangan, yang pastinya banyak kekurangan, silahkan tanyakan dan kita diskusikan di dalam kolom komentar apabila teman-teman masih bingung. Mengingat kita juga sama-sama belajar. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.